Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat-sahabat bersama channel Kang Samsul. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan sebuah fitur-fitur website khusus untuk sekolah. Jadi fitur-fitur di website ini memang spesialisasi untuk website sekolah. Akan tetapi sebelum dilanjutkan pengenalannya, yang belum subscribe silakan klik subscribe dan centang tanda loncengnya agar sahabat-sahabat mendapat notifikasi video terbaru dari channel Kang Samsul. Oke, langsung saja sahabat, sebelum memasuki websitenya, pastikan komputer ataupun laptop sahabat-sahabat sudah terkoneksi dengan internet. Setelah dipastikan connect internetnya, silakan langsung menuju Google Chrome. Dan silakan akses website sekolahnya yang telah kami berikan, sahabat-sahabat. Nah, setelah diketikkan URL-nya, silakan klik start ataupun enter. Nah, setelah itu silakan masukkan passwordnya dan usernya sesuai yang telah kami berikan. Setelah dipastikan user dan password benar, silakan klik login ataupun klik masuk. Nah, inilah sahabat-sahabat tampilan dashboard pertama kali sahabat masuk di website sekolah. Nah, di bagian sebelah kiri ini banyak sekali fasilitas-fasilitas yang memang dikhususkan untuk website sekolah. Oke, yang bagian atas ini dashboard untuk melihat halaman depan sebuah website. Terus di bawahnya ini ada post, jadi posting terkait artikel ataupun berita-berita tentang sekolah ataupun tentang edukasi apapun itu bisa post di sini. Jadi nanti Dewan Guru itu bisa post tentang pelajarannya ataupun kisi-kisi sebuah pendidikan dan sebagainya bisa dimasukkan di post ini. Terus di bawahnya ada fasilitas. Nah, di sini adalah fasilitas sekolahnya. Jadi ada apa saja sih fasilitas di sekolah nanti bisa dimasukkan di sini. Dan di bawahnya ada jurusan. Jadi spesialisasi sekolah itu apa? Misalkan nih, sekolah SD. Jadi jurusannya, spesifikasinya ada skala prioritas. Misalkan, setelah lulus SD, anak yang muslim itu hafiz juz 30 ya. Ingat, hafiz juz 30. Bukan 30 juz ya. Tapi kalau tahu memang mampu bisa 30 juz, luar biasa sahabat. Itu salah satu contoh dan yang lainnya banyak spesialisasinya. Jadi sekolah Bapak Ibu sekalian itu nanti ada ciri khas sendiri unggulannya. Atau Anda misalkan hafiz juz 30 dan pandai berbahasa Arab, lughatul Arabiyah, dan pandai berbahasa Inggris, Pak Indonesia ya. Terus di bawahnya ini ada media sahabat-sahabat. Jadi media foto-foto itu dimasukkan di sini semuanya, dan galeri kegiatan di sini bisa dimasukkan. Terus di bagian bawah ini ada testimoni sahabat. Jadi testimoni ini diperuntukkan untuk para alumni dari sekolah tersebut. Dan perlu saya ingatkan bahwasannya di fitur ini tidak hanya sekolah SD ya, tapi sekolah SD, sekolah SMP, dan sekolah SMA. Cukup bagus untuk tema ini. Dan di bawahnya ada laman, komentar, video. Nah, video-video dari sekolahan itu bisa dimasukkan di sini. Terus di bawahnya ini ada ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler untuk sekolahannya apakah ada misalkan pramukaan ataupun pencaksilat dan lain sebagainya sesuai karakteristik sekolah tersebut. Terus di bagian bawah ini ada prestasi. Nah, sekolah-sekolah itu memiliki prestasi tentunya di bidang akademik ataupun di olahraga. Silakan di-post di sini. Terus di bagian bawah guru. Nah, di sini guru-guru, dewan pendidik atau orang-orang yang berkecimpung di sekolah tersebut itu bisa dimasukkan. Bisa guru, bisa TU,
bisa bendara, ataupun bisa yang lainnya, yang lainnya ya, bisa yang lainnya. Terus di bagian bawah agenda, misalkan sekolah Bapak Ibu punya agenda, bisa dituliskan. Terus di pengumuman, nah pengumuman ini fitur untuk memberikan pengumuman baik kepada wali murid ataupun kepada muridnya. Dengan adanya website, maka wali murid bisa memantau perkembangan dari sekolahan kita. Terus di bagian bawah ini untuk desain ya. Nah, untuk desain, terus download. Nah, ini menu-menu download ini difungsikan untuk menyimpan file-file yang bisa di-download oleh wali murid ataupun dewan guru tersebut. Di bagian bawah ada sekolahku. Nah, sekolahku ini untuk nyeting fitur-fitur yang ada di website ini. Terus di bagian bawah ini adalah quick menu ya. Quick menu untuk desain menu yang cepat. Terus di bagian bawah ada PPDB. Nah, itulah fitur-fitur utama dari sebuah website sekolah. Tampilannya seperti apa, sahabat? Kan gitu. Oke, kita lihat tampilannya. Nah, inilah tampilan dari sebuah website sekolah, sahabat-sahabat ya. Nah, di bagian sini ini ada logo sekolahnya. Di bagian atas ini ada nomor teleponnya dan juga di sampingnya ada emailnya. Terus di samping kanan ini ada ikon jejaring sosial. Jadi sekolahnya ketika mempunyai jejaring sosial, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan WhatsApp, bisa ditaruh di bagian atas ini. Oke, lanjut ke bagian bawah. Di sini samping logo sekolah itu ada menu, sahabat. Ada menu beranda, profil, artikel, informasi, PPDB, kontak, dan sebagainya. Dan di bagian profil ini ada submenunya, yaitu ekstrakurikuler, fasilitas, terus guru, sambutan kepala sekolah, visi dan misi. Nah, ini silakan menu-menu ini diatur sesuai keinginan sahabat-sahabat. Terus di bagian kanan sendiri, di sini ada menu untuk login, sahabat. Nah, ketika diklik, maka akan tampil seperti ini. Silakan masukkan user dan password yang telah kami berikan sehingga sahabat bisa masuk ke sebuah websitenya. Terus di bagian bawah di sini ada slider. Nah, slider ini bisa diganti sesuai desain sahabat-sahabat. Desainnya ini bisa pakai PowerPoint, bisa pakai Photoshop ataupun pakai Corel Draw, atau juga bisa pakai Canva. Pakai yang sahabat-sahabat ataupun dewan guru familiar menggunakannya. Terus di bagian bawah layanan unggulan SDN 9 Lambu Gebang, ini sebuah contoh ya. Nah, inilah yang dinamakan quick menu tadi ya. Ini adalah quick menu. Nah, menu-menu ini bisa diganti pewarnaannya, simbolnya, tulisannya juga bisa diganti. Dan di bagian bawah di sini ada artikel dan berita. Nah, artikel dan berita ini ditulis oleh para dewan guru. Jadi dewan guru itu bisa menulis artikel tentang dunia pendidikan, bisa bersifat motivasi, bisa bersifat ilmu pengetahuan yang update terbaru dan sebagainya sesuai dari mata pelajaran guru masing-masing. Misalkan pelajaran tentang PPKN, maka yang ditulis artikelnya tentang dunia PPKN. Begitu juga tentang matematika. Nah, artikelnya membahas tentang dunia matematika dan sebagainya. Terus di bawahnya sini ada agenda, sahabat. Jadi agenda ini ditulis di sini. Nah, di sini ada countdown, hitung mundur, sahabat, menuju pelaksanaan agenda tersebut. Nah, berhitung mundur seperti ini, sahabat ya. Di bawahnya ada keterangan SDN 9 Lambu Gebang is best. Katanya di aula SDN 9 Lambu Gebang. Terus di bawahnya itu ada prestasi, sahabat.
Nah, inilah untuk menaruh prestasi-prestasi dari sekolahan tersebut. Misalkan anak didiknya juara satu cerdas cermat tingkat provinsi. Terus bawahnya ini untuk Anda daftar guru dan staf. Nah, guru-guru dan staf nanti dimasukkan di sini semuanya, sahabat-sahabat. Nanti cara memasukkannya akan saya kasih tahu di video berikutnya. Jadi, saya ingatkan yang belum klik subscribe, silakan subscribe dan centang tanda loncengnya agar sahabat dapat notifikasi video terbaru dari channel Kang Samsul. Terus di bagian bawah nih, nah ini adalah jurusan. Jadi jurusan adalah spesialisasi ataupun target skala prioritas dari peserta didiknya. Ditulis di sini. Nah, baik itu tingkat SD, SMP, ataupun SMA dan SMK. Nih, di bagian bawah ini ada slider. Ya, slider ini disesuaikan saja sesuai kebutuhan. Misalkan mau menampilkan sebuah program-program yang up to date, bisa ditaruh di sini, atau sifatnya banner slide quotes, ya, motivasi-motivasi tentang dunia pendidikan bisa. Buatnya itu bisa menggunakan PowerPoint juga bisa, Photoshop bisa, Corel Draw bisa, pakai Canva juga bisa. Tinggal sahabat-sahabat Dewan Guru familiarnya pakai apa, dipersilakan. Nah, di bagian bawah ini ada ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikulernya dimasukkan di sini. Jadi Dewan Guru ketika sosialisasi ke calon wali murid itu tahu langsung, bisa dibukakan, bisa buka langsung website sekolah tersebut. Oh, ternyata ekstrakurikuler di sekolahan SDN 9 Lampibang ini ada pencaksilat, ada pramuka, ada drum band dan yang lainnya. Terus di bagian bawah ini ada pengumuman. Jadi pengumuman yang terbaru apa aja silakan dimasukkan di sini. Terus ada fasilitas nih. Nah, sekolah itu fasilitasnya apa sih kan itu. Jadi orang tua itu dalam menaruh ataupun menitipkan anaknya untuk dididik, dia tahu orang tuanya, wah ternyata fasilitasnya memadai nih, bagus kan untuk dunia pendidikan di zaman era digital. Terus di bagian bawahnya ini ada galeri. Nah, galeri kegiatan bisa dimasukkan di sini, sahabat. Di bawahnya ada galeri video. Nah, kalau di atas ini adalah galeri berupa foto, di bawah galeri sebuah video, sahabat-sahabat. Terus, nah, cerita alumni di sini, ya, bisa dimasukkan di sini. Cerita-cerita alumni yang sudah sukses ataupun kerja sebagai apa, sebagai motivasi untuk calon orang tua yang mau menitipkan anak didiknya di sekolahan Bapak Ibu. Di bawahnya ada link terkait, sahabat. Jadi di sini ada link terkaitnya yang bisa dimasukkan apapun itu. Di sini karena provinsinya Lampung, maka link terkaitnya dikasih logo Provinsi Lampung. Nah, ketika diklik maka akan masuk di website Provinsi Lampung. Begitu juga di sini, itu ada logo Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ketika diklik maka akan menuju website Kabupaten Tulang Bawang Barat dan seterusnya. Nah, di sini ada banner, sahabat ya. Banner di bawah ini disilakan didesain sesuai keinginan sahabat-sahabat. Nah, di bagian folder di sini ada logo, ada kata-kata yang bisa di custom, ada menu, terus ada ikon jejaring sosial juga. Nah, ketika di sini sudah memiliki aplikasi di Play Store, ini bisa ditaruh di sini. Nah, di bagian bawah catatan kaki di sini dikasih tulisan SDN 9 Lampung Reservat dan Made with by SDN 9 Lampung. Jadi itulah fitur-fitur yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan, sahabat-sahabat. Nah, terkait bagaimana desainnya, terkait bagaimana mengelolanya akan saya bahas di video berikutnya. Oke, terima kasih sahabat atas simak video perkenalan fitur website pendidikan. Oke, terima kasih.